Tapi bila ketidakpastian ekonomi AS ini masih terus berlanjut hingga 2024 misalnya, bantalan apa yang harus disiapkan pemerintah Indonesia agar imbasnya tidak akan mempengaruhi perekonomian kita? Kan pengaruhnya yang paling besar itu adalah, kenaikan suku bunga ya. Kenaikan suku bunga, karena kenaikan suku bunga yang terus-menerus pada akhirnya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, namun kembali pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat 2022 triwulan ketiga sudah positif 2,6%. Nah, kemudian, kalau Anda lihat ya data, itu penanaman modal asing ke Amerika Serikat itu meningkat luar biasa. Jadi ujung tombaknya investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi saya tidak melihat, terlalu khawatir ya dampaknya. Nah, kalaupun terjadi, maka, yang harus perhitungkan adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga nasib 60,6% penduduk Indonesia yang posisinya rentan. Jadi dia pengeluaran perharinya di bawah Rp35.000 gitu. Rp35.000 dapat apa gitu. Tapi dia tidak miskin, tapi dia rentan nih kalau 35.000 itu. Nah, oleh karena itulah pemerintah harus mempersiapkan bantalan. Kalau ada apa-apa, tabungannya itu sudah cukup. Oleh karena itulah saya appeal terus-menerus, tidak bosan-bosan, prioritaskanlah belanja-belanja ini untuk membuat bantalan kita lebih tebal gitu. Misalnya ibu kota negara, mbok ya ditunda dulu gitu ya. Proyek-proyek besar infrastruktur yang bisa ditunda karena rumusnya cuma itu. Kalau bisa ditunda, tunda dulu. Kecuali yang sangat mendesak yang tidak bisa ditunda gitu. Itu yang paling penting buat kita berjaga-jaga itu. Karena apa? Semakin besar gelombang, semakin besar bantalan yang harus kita siapkan. Misalnya Singapura ya. Singapura itu kan negara kaya, tapi pemerintahnya juga sadar daya beli masyarakat turun gitu, walaupun mereka kaya. Nah, penduduk yang pendapatannya di bawah $100.000 per tahun itu dapat suntikan dana BLT gitu. Nah, mereka saja yang hidupnya sudah seperti itu, menyiapkan bantalan. Nah, kita ini bantalannya dari mana? Karena sudah habis buat IKN, belanja senjata. Kalau Anda lihat kan spending eh, eh, pertahanan kita kan tinggi sekali ya, beli senjata segala macam, apa mau perang gitu. Polisi juga kenaikannya lumayan besar, dan tentu saja infrastruktur yang lain-lain. Kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan yang semakin mumpuni. Saya tidak melihat ada program-program khusus untuk itu. Itulah bantalan terbaik buat menolong ya, buat membantu rakyat yang 60,6% itu masih rentan hidupnya atau insecure. Baik, Pak Faisal, apakah Anda menilai anggaran-anggaran kementerian termasuk anggaran bansos ini juga perlu ditinjau ulang terutama jelang akhir tahun ini? Iya, kalau akhir tahun ini barangkali enggak, tapi maksud saya gini, kan Menteri Keuangan mengatakan pokoknya harus diserap seluruhnya itu 3 bulan terakhir. Jadi kinerjanya ditentukan oleh penyerapan. Nah, jadi kalau tidak bisa diserap, ya enggak usah diserap. Dijadikan sisa anggaran tahun lalu aja untuk membiayai tahun depan kan bisa. Kalau sekarang tuh, aduh, Anda bisa lihatlah hotel-hotel itu isinya pemerintah semua, itu rapat kerja, rapat evaluasi, apa segala macam. Nggak usah jauh-jauh lah, yang di Jakarta ini saja, apalagi di luar Jakarta. Pada umumnya mereka di luar Jakarta supaya ada SPJ-nya.